Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun dari TBI 5A. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 7 yang berjudul pengolahan hasil evaluasi. Yang pertama yaitu pemberian skor dan sistem penilaian. Jadi pemberian skor atau scoring adalah proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Jadi angka-angka hasil penilaian selanjutnya diproses menjadi nilai-nilai atau grade. Sedangkan skor adalah hasil pekerjaan menyekor atau memberikan angka yang diperoleh dari angka-angka dari setiap butir soal yang telah dijawab oleh testi dengan benar, dengan mempertimbangkan bobot jawaban betulnya. Jadi membuat penskoran ini sangat diperlukan, terutama untuk soal bentuk uraian dalam tes domain kognitif supaya subjektivitas Anda dalam memberikan skor dapat diperkecil. Jadi pedoman menyusun skor juga akan sangat penting ketika kita melakukan tes domain afektif dan psikomotor peserta didik. Selanjutnya yaitu perbedaan antara skor dan nilai. Jadi skor adalah hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab benar oleh siswa. Sedangkan nilai adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan normal atau acuan standar. Jadi dalam proses men-skor atau menentukan angka, dapat digunakan 3 macam alat bantu. Yang pertama yaitu pembantu menentukan jawaban yang benar, disebut dengan kunci jawaban. Yang kedua, pembantu menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah, disebut kunci scoring. Dan yang ketiga, pembantu menentukan angka, disebut dengan pedoman penilaian. Jadi dalam pengolahan data hasil tes menggunakan 4 langkah pokok yang harus ditempuh. Yang pertama yaitu men-skor, memperoleh skor mentah dari 3 jenis bantu yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah mengubah skor mentah menjadi skor standar. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai. Dan yang keempat, melakukan analisis soal untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Baiklah, di sini saya akan memasuki materi yaitu tentang skala penscoring. Jadi skala penscoring itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu skala 0 sampai dengan 10. Nah, dalam penggunaan skala 10, skor aktual siswa ditransfer ke dalam 10 kelompok nilai, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skala 10 ini dipakai di sekolah sesuai dengan anjuran pada kurikulum 1975 bahwa seorang siswa yang sudah belajar tidak mungkin pengetahuannya tidak bertambah, apalagi berkurang. Oleh karena itu, nilai 0 ditiadakan sehingga memungkinkan bagi para guru untuk penilaian yang lebih halus. Kemudian yang kedua yaitu ada skala 0 sampai dengan 100. Nah, dengan menggunakan skala 1 sampai 10, maka bilangan bulat yang ada masih menunjukkan penilaian yang agak kasar. Untuk itulah, maka dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 100, dimungkinkan melakukan penilaian yang lebih halus karena terdapat 100 bilangan bulat. Selanjutnya yaitu ada skala baku atau skor Z dan skor T. Jadi skala baku atau standar disebut juga dengan skala Z, dan nilainya disebut nilai baku atau nilai Z. Dasarnya adalah kurva normal baku yang memiliki nilai rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Kemudian ada lagi yaitu skala huruf atau skala 5.
Skala 5 disebut juga dengan skala huruf karena nilai akhir tidak dinyatakan dalam angka atau bilangan, melainkan dengan huruf A, B, C, D, dan E. Baiklah, kita memasuki materi yaitu pemberian skor dan sistem penilaian. Yang pertama yaitu penskoran soal bentuk pilihan ganda, penskoran tanpa koreksi. Jadi penskoran tanpa koreksi yaitu penskoran dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar mendapat nilai 1 tergantung dari bobot butir soal tentunya, sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah dengan menghitung banyak butir soal yang dijawab benar. Jadi rumusnya itu skor sama dengan B per N dikali 100. Nah skalanya itu 0 sampai dengan 100. Jadi B itu banyaknya butir yang dijawab benar, N adalah banyaknya butir soal. Jadi contohnya berikut. Pada suatu soal tes ada 50 butir soal. Budi menjawab benar 25 butir. Maka skor yang dicapai Budi adalah, jadi skor sama dengan B per N dikali 100. Jadi 25 itu soal yang dijawab benar per 50 banyaknya soal dikali 100. Jadi skor yang berhasil Budi dapatkan itu 50. Yang kedua yaitu penskoran ada koreksi jawaban. Jadi penskoran ada koreksi jawaban itu pemberian skor dengan memberikan pertimbangan pada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Jadi rumusnya itu kurung tanda kurung B dikurang S per P min 1 per N dikali 100. Jadi B itu banyaknya soal yang dijawab benar, S itu banyaknya soal yang dijawab salah, P itu banyaknya pilihan jawaban tiap butir, dan N itu banyaknya butir soal. Jadi contohnya, kita langsung masuk ke contoh. Pada soal berbentuk pilihan ganda yang terdiri dari 40 butir soal dengan 4 pilihan tiap butir dan banyaknya 40 butir, Amir dapat menjawab benar 20 butir, menjawab salah 12 butir, dan tidak menjawab ada 8 butir. Maka skor yang diperoleh Amir adalah, jadi kita masukkan rumus tadi, B dikurang S per P min 1 per N dikali 100. Jadi 20 itu jawaban benar Amir, kemudian ada 12 ini jawaban yang salah Amir, kemudian ada 4, itu soalnya ada 4 pilihan, kemudian ada min 1, itu emang ketentuan rumus, kemudian ada per 40 itu jumlah butir soal. Nah itu dimasukkan dikali 100 sama dengan 40. Jadi skor yang diperoleh Amir adalah 40. Kemudian kita masuk ke dalam penskoran dengan butir beda bobot, yaitu pemberian skor dengan memberikan bobot berbeda pada sekelompok butir soal. Nah biasanya bobot butir soal menyesuaikan dengan tingkatan kognitif, seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi yang telah dikontrak guru. Jadi rumusnya itu sigma BI dikali BI per ST dikali 100%. Jadi B besar I kecil itu adalah banyaknya butir soal yang dijawab benar peserta tes. Kalau B kecil I kecil itu bobot setiap butir soal. Jadi setiap soal itu ada bobotnya. Kemudian ST itu kepanjangan dari skor teoritis, skor bila menjawab benar semua butir soal. Kita langsung masuk ke contoh. Pada suatu soal tes mata pelajaran IPA berjumlah 40 butir yang terdiri dari 6 tingkat domain kognitif, diberi bobot sebagai berikut. Pengetahuan punya bobot 1, pemahaman 2, penerapan 3, analisis 4, sintesis 5, dan evaluasi 6. Jadi Yoyo dapat menjawab benar 8 butir soal domain pengetahuan dari 12 butir,
12 butir dari 20 butir soal pemahaman, 2 butir soal penerapan dari 4 butir, 1 butir soal analisis dari 2 butir, dan 1 butir soal sintesis dan evaluasi masing-masing 1 butir. Jadi berapakah skor yang diperoleh Yoyo? Jadi untuk lebih mempermudah kita masukkan ke dalam tabel. Tadi kan domainnya terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi, dan jumlah. Kemudian masuk ke dalam butir soal, jumlah butir soal tiap-tiap domain itu ada 12, 20, 4, 2, 1, 1, dan 40. Nah, kita masukkan nilai BI-nya tadi. Nilai B kecil I kecil tadi kan bobot setiap butir soal. Jadi, bobot yang diperoleh Yoyo itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 0. Jadi, kita kalikan jumlah butir dikali dengan B kecil I kecil tadi. 12 dikali 1, 12, 20 dikali 2, 40, dan seterusnya. Jadi didapat nilai B besar I kecil, yaitu tentang banyaknya butir soal yang dijawab benar peserta tes, itu ada 8, 12, 2, dan seterusnya. Jadi skornya itu adalah sigma 8 dikali 1 ditambah 12 dikali 2, ditambah 2 dikali 3, ditambah 1 dikali 4, ditambah 1 dikali 5, ditambah 1 dikali 6 per 83. 83 itu jumlah ST dikali 100. Jadi skor yang berhasil didapatkan Yoyo itu adalah 63,9%. Selanjutnya yaitu memasuki penskoran soal dalam bentuk uraian objektif. Pada bentuk soal uraian objektif, biasanya langkah-langkah mengerjakan dianggap sebagai indikator kompetensi para peserta didik. Oleh sebab itu, sebagai pedoman penskoran dalam soal bentuk uraian objektif adalah bagaimana langkah-langkah mengerjakan dalam memunculkan atau dikuasai oleh para peserta didik dalam lembar jawabannya. Nah, untuk membuat pedoman penskoran, sebaiknya kita itu harus mengidentifikasi indikator-indikator tersebut. Bagian C yaitu penskoran soal bentuk uraian non-objektif. Jadi prinsip penskoran soal bentuk uraian non-objektif sama dengan bentuk uraian objektif, yaitu menentukan indikator kompetensinya. Selanjutnya yaitu kita memasuki teknik pengolahan skor hasil evaluasi. Yang pertama yaitu pengolahan skor menjadi nilai huruf. Bagian A, langkah-langkahnya itu kita tuh harus mencari skor ideal dulu. Nah, skor ideal itu adalah skor yang mungkin dicapai jika semua item dapat dijawab dengan benar. Skor ideal ini diperoleh dengan jalan menghitung jumlah item yang diberikan serta bobot dari tiap-tiap itemnya. Kemudian setelah itu masuk ke bagian B. Bagian B yaitu mencari rata-rata ideal dengan rumus setengah dikali skor ideal. Kemudian ada bagian C, mencari standar deviasi dengan cara SD sama dengan 1/3 SD. Yang D yaitu menyusun kebutuhan konversi sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu mengenai pengolahan skor nilai berskala. Langkah-langkahnya yaitu menentukan banyaknya kelas interval. Kemudian langkah-langkah menentukan kelas interval ini yang pertama yaitu mencari rank dulu. Kemudian membagi rank ke dalam interval dengan rumus CI dengan R1. Yang kedua, yang bagian B yaitu menentukan frekuensi yang mentabulasikan tiap-tiap skor ke dalam kelasnya. Yang C menentukan deviasi. Yang D, kemudian bagian D mengalihkan angka-angka frekuensi F tadi dengan angka-angka deviasi. E menghitung FD2 dengan mengalihkan angka-angka deviasi dengan angka-angka FD. Selanjutnya kita memasuki yaitu mengenai penilaian acuan norma.
atau PAN. Sebelum ke penilaian acuan norma, ada penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, penilaian acuan patokan atau Criterion Reference Evaluation yang dikenal juga dengan standar mutlak berusaha menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkannya dengan patokan yang telah ditetapkan. Jadi standar atau patokan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang dipergunakan sebagai batas-batas penentuan kelulusan peserta tes atau batas pemberian nilai-nilai pada peserta tes. Jika skor yang diperoleh oleh peserta tes memenuhi batas minimal, maka peserta tes dinyatakan telah memenuhi tingkat penguasaan minimal terhadap materi yang disampaikan. Begitu juga sebaliknya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama yaitu menggabungkan skor dari berbagai sumber penilaian untuk memperoleh skor akhir. Kemudian, menghitung skor minimum penguasaan tuntas dengan penerapan prosentase batas minimal penguasaan atau BMP, dan yang ketiga yaitu menentukan tabel konversi. Kita masuk ke dalam materi yang terakhir yaitu penilaian acuan norma atau PAN. Jadi penilaian acuan norma ini menafsirkan hasil tes yang diperoleh peserta tes dengan membandingkan hasil tes dari peserta tes lain dalam kelompoknya. Alat pembanding tersebut yang menjadi standar kelulusan dan pemberian nilai ditentukan berdasarkan skor yang diperoleh oleh testi atau peserta tes dalam satu kelompok. Jadi penilaian acuan norma atau PAN ini mengharuskan kita menghitung dengan statistik. Perhitungan dilakukan atas skor akhir, di mana ada penggabungan berbagai sumber skor. Langkah-langkah dalam penilaian acuan norma ini yang pertama, dilakukan dengan baik apabila memenuhi syarat yang mendasari kurva normal. Yang pertama yaitu skor nilai terpancar atau dapat dianggap terpencar sesuai dengan pancaran kurva normal. Yang kedua yaitu jumlah yang dinilai minimal 50 orang atau sebaliknya 100 orang ke atas. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi pemberian scoring evaluasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.